Wah, London. Oh enggak. Yang kira London Kenapa juga. gua nggak pakai Franco dibilang terlalu dia? Kan Franco gua bisa main loh. Oh iya. Tadi gua SPL lu, gua sama juga berkali-kali di SPL. Belajar teori itu ada di Masuri. Si Ojimen itu kalau gua nyamatin dia dari dulu, dia pernah gitu. Kan pasti Serena mau nyakar dong, mau nyakar gua tarik dulu aja. Hebat sama Franco gua. Bocah tuh kan, pakai Waktu itu kalah ya? Waktu turnamen ya? Turnamen apa? Udah menang aja. kemarin nomor 3 apa gue main sama si Ocin ya lawan nomor 4 League 14 Singapura League kesel aku pengen gue men lagi terbang bisa gue aku anjing lagi ngocok ya gue tarik ke tower aja enggak YP kan YP ulti nggak bisa ditarik ultinya kan ultinya dia kan kalau gue kagak kalau ulti semuanya nggak bisa diukur skill gua coy nih lu gini tak lagi mau naruh gua gigit si YSS kan yang set gitu kan yang oke bisa tetep kegigit Udah marinir. lu pakai kurva aja nggak bisa lepas Duduk. nggak bisa terdiam tapi iya ulti nggak bisa diapain terus baik itu aja Link kan harus kalau lagi mau nanya siapa tuh bisa ulti kan ya nggak bisa gua mau mikir kena tower gua Apa nih? Terobos kan gua tanya balik kan bikin terobos bisa masih akhirnya gua kadang orang bilang tarik apa gua Franco coba lu nggak segampang itu tarik kontol masa ini orang di sini kagak kena anjing kagak kena itu karena orang yang udah kena dulu baru geser jadi kelihatannya kayak nggak kena anjing berapa sih kalau udah begitu gitu kuat sekarang makin bot lagi masuk sih sekarang satu pasif itu jadi start dulu kan nambah 5% aja jadi kalau di cost kan 50% kan bukannya cuma bikin belas yang kalau kita kan bukan gua kok sama darah seru banget korek kita lagi jalan nggak bisa jadi gua defend gua nih defend kayak anti-racket sama kalau ke Athena orang ke terus sih sama bikin atas satu bukan gua yang setengah darah seru banget itu gara-gara lu bisa narik bang terus nyatu bisa di bang Badan jelas ya. Itu bagi sama kayak David ya. Bisa aja. Serius banget ya.
nggak enak. Jam ini masuk kemana aja nongkrong. Ada saksi yang kayak gitu ada. Harus saru juga. Oh, udah jatuh. Abid. Dari tadi aja. Ini mikirin lama banget. Iya, lama. Hai guys, jadi gimana partainya? Langsung saja kita bahas. Saya memegang buah hitam dan Akbar pegang buah putih. D4, kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah B4. Teman-teman pasti udah tahu ya, ini pembukaan apa? Ya, tepat sekali, ini merupakan pembukaan Nimzo Indian. Kemudian langkah F3. Nah, ini untuk teman-teman yang belum tahu, ini agak strange ya atau aneh. Ini memang ada variasi seperti ini. Ya, teman-teman, ini merupakan variasi dari Nimzo Indian Kmoch Variation, teman-teman. Nah, bukan sebuah variasi yang aneh, tapi banyak Grandmaster dunia yang pernah memainkan ini. Sebut saja ketika Fabiano berhadapan dengan Magnus Carlsen, kemudian Ali Reza juga pernah bertemu dengan Magnus Carlsen, kemudian Hikaru juga pernah bermain dengan variasi ini. Pun juga begitu dengan legendaris pecatur dunia lainnya seperti Vladimir Kramnik yang berhadapan dengan Anand, bermain dengan variasi seperti ini. Kemudian saya menjawab dengan langkah D5, A3, gajah makan C3, pion B makan C3, dan kemudian C5. Kemudian pion C makan D5, kuda D5, kemudian pion D makan C5, dan saya menteri A5. Nah, kenapa saya nggak langsung aja ambil kuda makan C3 seperti itu? Ya, jika memilih kuda makan C3, jelas ini akan menjadi favorit untuk Akbar karena sepasang gajah, dan lihatlah bahwa setelah menteri D8, kemudian Raja D8, maka di sini Akbar akan jalan gajah B2. Pion G7 di sana akan jatuh, teman-teman. Dan lawan saya pun bukan pecatur yang mudah untuk dikalahkan. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu pecatur junior terbaik di Jakarta, teman-teman. Nah, kemudian saya jalan apa? Saya jalan menteri A5. Dan ini sebenarnya masih teori ya, teman-teman. Teorinya seperti ini, M4, kemudian kuda ke petak E7. Nah, ini langkah-langkah sampai gajah E3, ini masih langkah pilihan favorit paling pertama dalam variasi ini, teman-teman. Kemudian rokade dan menteri B3. Ini masih sesuai dengan teori kuda D7 dan menteri B4, kemudian menteri C7. Mungkin kembali di sini. Nah, ini sudah langkah ke-11 ya. Kemudian langkah ke-12 ini bukan pilihan yang favorit, langkah menteri B4 ini, tetapi langkah lain yaitu gajah ke petak B5 di sini untuk menjaga pion di petak C5 yang saat ini keadaan putih adalah unggul 1 pion daripada saya. Oke, luar biasa bukan? Nah, itulah pecatur nasional. Setidaknya ketika mereka bermain harus memiliki kuda-kuda yang kuat, teman-teman. Akbar ini usianya masih 19 tahun atau 20 tahun kayaknya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi secara teori bagus banget nih gajah B5 harusnya. Dan secara teori Akbar solid ya. Dan kemudian di sini menteri B4 nggak salah sebenarnya, tapi membuat gajahnya ini jadi lambat keluar ya. Sedangkan tadi gajah keluar langsung menutup ancaman dari pion di petak C5 dan langsung mengancam kuda di petak D7. Benteng D1, kuda C6, menteri B2. Nah, saya coba berupaya untuk ambil pion di C5 dong. Di sini pion ini, tapi terus dihalangi oleh Akbar. Gajah B5, makan, kemudian menteri B4. Nah, di sini kalau lihat evolution bar memang unggul untuk putih ya. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa ini bermain catur kilat, teman-teman. 3 menit dan tanpa tambahan waktu. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi. Benteng B8, menteri C4, kemudian saya benteng B2. Tidak hanya memplot benteng saya di baris ke pertahanan Akbar, pertahanan putih, tetapi saya menyiapkan ide jika putih di sini melakukan kecerobohan dengan rokade, maka langkah apa yang akan terjadi, teman-teman? Iya, tepat sekali, kuda E5. Menteri yang menjaga kuda ini akan dibuat pergi oleh kuda di petak E5 ini, dan kuda di petak E2 ini akan jatuh, teman-teman. Jadi walaupun bermain 3 menit, harus selalu langkahnya ini ada dagingnya lah,
ada tujuannya teman-teman. Kemudian gajah D4 Akbar juga tepat sekali menjaga ini. Kemudian saya A5. A5 tujuannya apa? Saya ingin memplot menteri A7 dan gajah A6, yang sebenarnya dari tadi harus bisa nih. Menteri pada saat menterinya di petak B4 saya bisa jalan A5. Rokade menteri A7, menteri D3, kemudian E5, gajah E3, kuda F6. Ya saya baru menyadari ketika gajah E3 maka saya tidak bisa melakukan gajah 6. Gajah 6 ini bisa dilakukan tapi nilainya tidak sebagus ketika gajahnya di petak D4 ya teman-teman. Sehingga saya merubah itu dan kuda F6, C4, kemudian gajah E6. Benteng B1 Akbar dan evolution bar-nya masih unggul untuk putih. Benteng B1, menteri A6, ancam pion C4, menteri D6. Nah ini yang agak strange ya, karena Akbar di sini nggak memilih benteng B6. Jika memilih benteng B6 ini lebih menarik menurut analisa dari Stockfish. Ya yang pasti karena ini main catur kilat juga, jadi masih dalam saya menyebutnya masih koridor kemampuan seorang manusia ya teman-teman. Di sini bisa saja melakukan slip of calculation. Menteri C4, kuda G3, menteri A2 ancam benteng, benteng E1, menteri A3. Kemudian ambil pion E5, ini yang agak strange. Tapi langkah terbaik ya ternyata di sini. Ya Akbar ingin memplot gajah D4. Kemudian menteri B4 ancam benteng, benteng F1, dan saya melihat jika terjadi setelan gajah D4 ini akan sangat berbahaya untuk pertahanan raja saya, dan saya mengintip melihat bahwa waktunya sudah krisis untuk Akbar. Dia agak berpikir lama ya ketika dalam keadaan saya mengancam kuda E5 tadi. Kemudian saya langsung menteri B8. Nah ini ya teman-teman, karena kalau sistem pertandingan catur kilat ini kita bisa menang dengan waktu. Akhirnya saya mempush serangan ini dan di akhir posisi sebenarnya putih yang lebih unggul di sini teman-teman, kuda C6. Ya, tapi sayang waktunya over ya. Inilah karena permainan catur kilat gitu. Nah, teman-teman, itu yang terjadi. Pastinya masih banyak langkah yang tidak akurat dari kedua pemain, tapi bukan berarti untuk video ini. Semata-mata hanya untuk hiburan dan kita saling sparring aja ya, bertukar ide bagaimana kemampuan kita, uji kemampuan aja teman-teman. Nah, gimana menurut kalian? Ya, itulah kalau main 3 menit ya. Kita harus bisa, time manajemennya harus bagus sih. Harus, dan karena ini main caturnya 3 menit, langkahnya harus akurat, time manajemennya juga harus bagus. Tapi secara permainan lawan yang saya hadapi juga memiliki langkah-langkah yang cukup bagus, hanya time manajemennya yang kurang bagus teman-teman. So itulah akhirnya saya menang, dan like kalau kalian suka video ini, dan dislike kalau kalian gak suka. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Mungkin ada yang udah kenal sama Akbar ya, ada yang udah kenal belum nih, master dari Jakarta Timur. Nah teman-teman, video ini dibuat hanya semata-mata for fun and not to be claim ya. Bukan bermaksud untuk claim, wah ini kayaknya nantangin orang terus nih. Enggak teman-teman, tapi untuk being for fun aja. Masih banyak kekurangan dan saya akan terus belajar dari kekurangan itu. Catur Yes, Indonesia Jaya.